Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi dong, kita ketemu hari ini. Happy banget deh rasanya. Kenapa sih kok happy? Ya karena kita sehat nih gitu ya. Bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa ketemu dengan banyak orang, bisa membantu orang lain karena kita sehat. Coba bayangin kalau kita lagi gak sehat. Aduh, boro-boro deh ketemu orang, ya gak sih? Makan aja udah males gitu. Kita ketemu lagi di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Dan Amelia, hari ini seperti biasa dong bersama Pak Nyoto. Beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Hai Pak Nyoto. Halo Mbak Nena, kita ketemu lagi di cuaca yang kadang hujan kadang panas. Nah, itulah dinamika hidup ya. Iya. Kadang hujan, kadang panas, kadang sedang-sedang aja, kadang sejuk gitu ya Pak Nyoto ya. Pak Nyoto sehat? Sehat. Karena gini ya, kondisi di mana hujan terus menerus, tiba-tiba panasnya luar biasa, kekebalan tubuh kita itu terganggu ya. Oleh sebab itu kita harus memperkuat sistem kekebalan tubuh kita dengan banyak konsumsi Ziman. Asik, ya kan? gitu yang penting banget. Kenapa harus Ziman? Karena Ziman ini bekerjanya adalah ke sistem seluler yang mampu membuat imunitas kita menjadi bagus gitu ya. Ini di awal nih kita ngomongin dulu kan. Iya, tumben ya, biasanya di akhir ya. Dan kalau kita bicara mengenai kekebalan tubuh, sekarang ini kan lagi banyak banget dibahas mengenai penyakit-penyakit autoimun. Kayak kemarin tuh ada teman-teman artis ya yang terkena penyakit autoimun. Atau mungkin juga lebih spesifik adalah lupus gitu ya Pak ya. Ya, lupa usia. Kalau usia sih nggak lupa Pak. Iya. Yang lupa tinggal laku. Tinggal lakunya, lupa umur. Silahkan buat Ziman Lovers yang ingin berinteraksi dengan kami, boleh WhatsApp langsung di 081511 103 103. Dan Anda juga bisa menyaksikan loh siaran ini lewat YouTube channel kita di Ziman Herbal. Lupus, kalau orang bicara lupus ingetnya yang main permen karet ya Pak? Iya, itu zaman saya masih remaja kali ya. Kayak gitu ya. Ada orang yang main permen karet dan itu idola wanita zaman dulu. Sekarang udah nggak kenal kali siapa lupus itu ya. Ya anak-anak nggak tahu Nggak ya. tahu. Kalau saya taunya sekarang lupus penyakit ya kan. Okay. Apa sih lupus itu Pak? Jadi lupus itu kan sebenarnya adalah penyakit autoimun. Autoimun itu adalah imunitas kita itu, kalau menurut saya sih jadi bodoh ya. Kenapa dia bodoh? Harusnya kan yang namanya imunitas itu kan menyerang bakteri, kuman-kuman, virus, jamur yang berbahaya yang merusak tubuh. Tapi ini imunitas kita malah menyerang organ-organ kita sendiri. Nah, karena menyerang organ-organ kita sendiri, itulah yang disebut penyakit lupus, ya kan? Jadi singkatannya dari Systemic Lupus Erythematosus, ya capek juga ya kalau kita ini kan ya. Jadi dia itu membuat kerusakan di tubuh kita karena imun kita yang menyerang. Jadi dia menyerang tubuh kita sendiri, seperti menyerang sendi-sendi tubuh, menyerang kulit, menyerang ginjal, sampai bisa gagal ginjal. Bahkan bisa menyerang otak. Nah, jadi tubuh kita menyerang organ kita iya, sendiri. jadi kita punya tentara ini, antibodi kita menyerang tubuh kita sendiri, sendi kita, kulit kita, ginjal kita, otak kita. Ya suka-suka dia deh dia menyerang yang mana. Namanya juga dia sudah sistemnya mungkin sudah rusak. Programnya error. Jadi bukannya bakteri, bibit kuman, penyakit atau virus yang diserang tubuh kita. Kok bisa begitu ya Pak? Kenapa tuh sebabnya? Nanti kita bahas terakhir, ya kan penyebabnya apa gitu. Okay. Tapi yang paling penting itu banyak orang tidak tahu kalau dia itu terkena penyakit lupus. Itu masalahnya. Iya. Berarti kita harus tahu ya gejala-gejalanya apa. Gejala-gejalanya Nanti kita akan lanjut tahu. lebih jauh ya Pak Nyoto ya. Jangan kemana-mana, stay di sini. Kami kembali setelah commercial break. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Ya, jadi sudah paham ya bahwa lupus itu adalah penyakit autoimun. Keterangan gampangnya adalah tubuh kita ini menyerang organ kita sendiri gitu. Jadi tentara-tentara yang ada dalam tubuh menyerang organ kita sendiri. Nah ini kan ngeri gitu ya, ibaratnya anggota keluarga kok malah nyerang sih. Nah masalahnya adalah seringkali kita tuh nggak ngerti gitu. Kalau anggota keluargaku tuh nyerang aku, nggak ngerti gitu ya Pak ya. Iya, karena
dia nggak tahu nih teman apa musuh gitu kan. Teman atau lawan nggak ngerti. Dan bahkan seringkali kita juga nggak nyadar bahwa kita tuh terkena autoimun. Oke, kita masih bahas hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Sok tuh yang pengen nanya ke Pak Nyoto boleh ya di 081511 103 103. Pak, itu kok bisa gitu ya Pak? Anggota keluarga nyerang kita sendiri ya Pak? Ya karena kan kita punya antibodi, kita udah jadi bego gitu ya. Jadi nggak tahu mana teman, nggak tahu mana kawan. Yang diserang teman sendiri atau tubuh kita sendiri. Jadi antibodi kita melakukan seperti itu. Dan biasanya banyak orang yang udah kena lupus itu nggak tahu. Pas sudah rusak organnya baru tahu, oh saya kena lupus gitu kan. Makanya ada gejala yang gejala umum orang kena penyakit lupus itu biasanya kelelahan ekstrim. Kelelahan ekstrim itu capeknya minta ampun. Jadi nggak ngapa-ngapain aja udah capek. Berasa letih gitu. Iya, udah letih, lelah. Pokoknya badan nggak nyaman deh, baunya lelah gitu kan. Kemudian demam berkepanjangan. Kalau tubuh kita mengalami demam itu kan biasanya ada radang, makanya tubuh kita itu demam. Bagaimana nggak radang orang antibodi kita menyerang sistem tubuh kita sendiri, akibatnya kita demam berkepanjangan. Nah kalau dia menyerang sendi-sendi, akibatnya sendi kita nyeri-nyeri, bahkan kaku-kaku sampai sendi kita bengkak-bengkak. Padahal itu antibodi kita menyerang sendi-sendi kita. Nah kadang-kadang orang nggak ngerti ini asam urat atau rematik, padahal itu gejala lupus. Oke. Kemudian sariawan, bolak-balik sariawan. Dia konsumsi vitamin C, konsumsi macam-macam, nggak sembuh-sembuh. Itu ciri-ciri lupus. Kemudian ada ruam-ruam ya di kulit ya. Bahkan ruam itu bisa tumbuh di muka dan bentuknya kemerah-merahan seperti kupu-kupu. Jadi ada di muka kita ya. Dia bentuknya seperti kupu-kupu, ya, jadi mungkin pusatnya di Ada hidung, sayapnya. lama-lama ada sayapnya di pipi kiri, pipi kanan. Oke. Nah itu ciri-ciri dari penyakit lupus, ruam-ruamnya. Bahkan bisa jadi seperti lesi di kulit, lesi itu seperti kebakar gitu ya. Oke. Seperti kena paparan sinar matahari yang itu, padahal itu antibodi kita menyerang kulit. Kemudian apalagi sesak napas, bolak-balik sesak napas, orang nyangkanya asma, padahal lupus, ya kan. Kemudian sakit dada. Jadi waktu saat ngambil napas, waktu berbaring, kok nggak enak ya, nggak nyaman, itu bisa akibat lupus. Kemudian mata kita kering, rambutnya rontok, rambutnya kok dicabut, nggak usah dicabut deh, kepegang sedikit rontok. Jangan kan itu, kalau udah parah itu bahkan rambutnya bisa luruh sendiri, ya kan? Berguguran sendiri. Keguguran sendiri. Ada lagi yang sakit kepala berkepanjangan. Dan ini karena faktor penyakit itu membuat tubuh kita nggak nyaman, otomatis secara mentalitas kita pun terganggu. Iya kan, jadi kita gampang kesel, gampang nggak enak badan, gampang emosi, kebingungan, karena ya tubuh kita nggak nyaman akibat serangan antibodi kita terhadap organ tubuh kita sendiri. Kemudian kita bisa kejang-kejang kadang-kadang, dan yang parah itu bisa hilang ingatan kalau antibodi kita menyerang otak. Oke, jadi sebetulnya tadi beberapa gejala yang Pak Nyoto sampaikan itu adalah gejala-gejala yang sangat familiar sama kita, yang capek banget ya kan, kemudian sesak napas, dadanya sakit, demam gitu kan. ya kan, itu sebetulnya adalah penyakit-penyakit biasa yang makanya jadi kita nggak nyadar bahwa nggak itu sadar adalah bahwa itu penyakit si lupus itu tadi. Tapi itu bisa menyerang segala usia atau ada usia tertentu dan ada gen tertentu, apa namanya, gender ada yang tertentu? nyerang bayi juga ada, Oh. ya kan, tapi ini berita buruknya, kebanyakan yang diserang penyakit lupus itu adalah wanita. Oh. Karena kan wanita itu mengeluarkan hormon estrogen ya. Nah hormon estrogen itu sebenarnya memperkuat antibodi kita. Jadi perempuan itu sebenarnya lebih daya tahan tubuhnya untuk penyakit lebih kuat dibandingkan lelaki. Tapi kalau kelewatan diperkuat, lama-lama antibodi kita nggak ada musuhnya, dilawan adalah organ-organ kita sendiri. Gitu. Makanya kenapa kebanyakan penyakit lupus itu diderita oleh wanita. Oke. Begitu. Tapi tadi kok bisa segala usia, bahkan bayi bisa terkena lupus, ini kan tanda tanya besar ya. Ya, tapi resikonya Jarang itu jarang di usia remaja. Kebanyakan kalau sudah dewasa ke atas, sudah menjelang kepala 4, kepala 5, baru muncul deh itu si lupus tadi. Tapi itu sebabnya apa? Apakah karena makanan atau karena faktor-faktor misalnya radiasi atau apa tuh Pak? Oke, nanti kita bahas kali ya. Baiklah. Biar penasaran dulu. Oke, aku tahu Pak Nyoto lagi mau mencicipi sesuatu. Itu ya, itu tuh di meja. Makanya kita break dulu ya, nanti kembali setelah yang satu ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Semangat ya Ziman Lovers ya. Itu adalah cara yang penting banget buat kita menguatkan diri kita sendiri. Karena ya seperti Pak Nyoto cerita tadi, seringkali kita tuh gak nyadar kalau ternyata kita tuh terkena lupus gitu kan. Tahu-tahu
Gitu, makanya semangat. Karena sebetulnya semua penyakit itu ada solusinya gitu kan. Oke, yang punya masalah kesehatan boleh WhatsApp ya di 081511 103 kita lanjut. Tadi kan sudah tuh Pak Nyoto jelasin lupus itu apa, dia menyerang apa, gejala-gejalanya apa yang bisa kita ketahui. Nah, aku tuh masih penasaran loh Pak Nyoto. Itu sebabnya apa sih? Oke, sebelum kita cerita sebabnya, kita cerita dulu deh komplikasi dari lupus ini kan. Jadi yang kita harus khawatirkan itu kan komplikasi dari penyakit lupus kalau kita tidak segera mencari solusi, ya dong. Karena kalau yang diserang itu ginjal terus-menerus, kan bisa gagal ginjal. Nah kalau udah gagal ginjal, otomatis cuci darah seumur hidup, ya kan. Kemudian kalau yang diserang otak, bahkan sistem saraf pusat, itu bisa sakit kepala, nggak sembuh-sembuh. Penglihatan juga menurun, kejang-kejang seperti orang step gitu ya. Bahkan stroke, karena dia menyerang otak, ya kan. Kemudian bahkan kalau si antibodi kita ini yang udah error ini menyerang darah atau pembuluh darah gitu ya, menyebabkan kekurangan darah, anemia. Kemudian peradangan pada pembuluh darah serta meningkatkan resiko penggumpalan darah. Kalau darah kita sudah menggumpal, banyak sumbatan, nah itu yang berbahaya, ya kan. Bisa kalau di otak ya stroke tadi. Kalau di jantung ya jadi jantung koroner. Kalau dia menyerang organ paru-paru ya batuk nggak sembuh-sembuh, pneumonia. Bahkan kalau itu dia nyerang jantung, jadi penyakit jantung, padahal itu antibodi kita yang merusak sistem organ tubuh kita sendiri. Nah jadi penyakit ini nggak bisa kita pandang enteng, kita harus tahu dari awal dan kita harus cek kita ini kena penyakit apa, kok kesehatan kita nggak sembuh-sembuh gitu ya. Tapi saya suka tiba-tiba batuk loh Pak kalau lewat orang ganteng. Gitu ya. Lupus nggak itu? Kalau saya kebalik, kelihatan cantik. Kalau sama-sama ganteng itu masalah. Itu yang bahaya lagi ya, penyakit itu penyakit apa nggak tahu ya, nanti kita bahas ya. Nah penyebab utamanya sebenarnya karena ada yang bilang karena faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu di mana lingkungan kita polusinya sangat berat, polusi air, udara dan tanah. Ada paparan racun kalau seperti merkuri gitu ya, seperti asap rokok. Ya kalau asap rokok, kalau dia ngerokoknya dalam ruangan yang ber-AC tertutup, lama-lama bisa merusak antibodi kita. Dan kalau kita konsumsi makanan apapun kan biasanya ada silikanya ya. Gel silika ya kan, untuk pengawet apa segala macam. Itu jangan dimakan ya. Itu memang bisa. ada yang makan silika aja. Ya kadang-kadang orang nggak ngerti ini kue ya, ini permen ya. Itu bisa racun itu silika. Kalau dikonsumsi bisa memicu peradangan, menyebabkan kerusakan dari antibodi kita ya. Jadi akibatnya karena faktor dari paparan lingkungan kita yang sudah banyak polusi air, udara dan tanah, sudah banyak toksik seperti logam berat ya kan, seperti bahan-bahan kimia yang berbahaya. Termasuk radiasi itu juga ini bisa tuh Pak? Bisa, itu juga bisa menyebabkan kita terkena penyakit lupus atau antibodi kita menjadi rusak gitu ya. Kemudian hormonal, tadi kita cerita bahwa kenapa sih kebanyakan wanita, ya karena wanita itu memiliki hormon estrogen lebih tinggi daripada pria, dan hormon ini disebut hormon immunoenhancing, memperkuat antibodi. Tapi kalau kekelebihan antibodi, kekebalan tubuh kita tidak seimbang, kelewat tinggi, malah dia menyerang sel-sel tubuh. Jadi tentaranya banyak yang nganggur kali ya, saking banyaknya. Aduh, kita nggak perang-perang, kita nyerang organ-organ kita aja deh. Habis gimana kita kebanyakan gitu kan? Mungkin kan. Iya. Ada ya tentara nggak punya kerjaan. Iya, jadi kekebalan tubuh itu kelebihan nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus. Yang bagus itu so saja atau sedang saja. Apakah itu kemudian bisa ada suplemen yang bisa memanage itu Pak, biar nggak kelebihan, biar nggak kekurangan? Oh ada dong, pasti ada. Apa itu? Nanti kita bahas, biar penasaran dulu ya. Oh baiklah. Kemudian faktor ketiga adalah genetik. Nah ini yang paling sering ya. Mbah saya kena lupus, tante saya kena lupus, makanya saya kena lupus. Kalau tetangga saya kena lupus, saya kena lupus. Nah, apa itu akibatnya? Ada yang salah kali gitu. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Nah, jadi sebenarnya ya sudah, genetik biarin itu. pada jangan-jangan dulu deh. Kita berhenti dulu ya. Iya. Mikir langsung nih ya. Oke deh, nanti lanjut lagi ya Ziman Lovers ya. Kita kembali setelah berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hidup ini adalah sebuah proses pembelajaran, termasuk kita belajar pada tubuh kita sendiri, pada diri kita sendiri, karena seringkali ada banyak hal-hal yang tidak kita ketahui dan tiba-tiba saja itu menyerang diri kita.
termasuk penyakit lupus ini ya. Termasuk acara ini diadakan untuk Anda karena kita peduli dengan kesehatan. Banyak hal yang mungkin kita nggak tahu. Lingkungan di sekitar kita ini ternyata punya kontribusi buat kesehatan kita, ya kan? Oke, masih ada Nena Amelia dan Pak Nyoto Stianto tentunya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman yang sudah WhatsApp. Terima kasih banyak, saya jawab ya. Kita segera jawab ya Pak Nyoto ya. Dari Pak Yanto, apakah ada makanan-makanan yang harus dihindari Pak kalau kita udah terkena penyakit lupus ini? Ya, kalau kita sudah terkena penyakit lupus, ya kita kalau bisa menghindari konsumsi makanan yang karbohidrat tinggi. Kenapa? Karena kan makanan yang banyak mengandung gula itu pencetus peradangan. Udah tubuh kita ada radang akibat diserang antibodi, kita menambah radang itu sendiri, ya kan? Kemudian konsumsi makan-makanan yang sudah dalam kemasan, kaleng-kalengan, plastik-plastikan, styrofoam apa segala macam karena diawetkan, karena makanan yang banyak bahan-bahan kimiawi pengawet, apalagi pengawet, kemudian juga penyedap, apa segala macam pewarna yang berbahaya itu lama-lama membuat antibodi kita tambah reaktif. Jadi hindari konsumsi makanan yang benar-benar konsumsi makanan yang sudah dalam bentuk diawetkan. Kemudian makanan dalam kemasan, makanan yang banyak mengandung karbohidrat tinggi. Kemudian hindari konsumsi makanan yang sudah lama diproses berkali-kali. Makan sayurnya udah dipanaskan sampai 1 minggu, ya kan belum basi, tiap hari dipanaskan. Itu juga memperburuk sistem metabolisme kita sama antibodi kita. Jadi kalau bisa konsumsi makanan yang segar-segar dan makanan yang sehat. Jadi karbohidratnya diganti dengan karbohidrat yang rendah, gula ya. Kemudian konsumsi makanan yang benar-benar masih dimasak sekarang, dimakan sekarang. Jadi nggak perlu dimasak berkali-kali. Hindari makanan dalam kemasan semua atau makanan yang banyak bahan kimianya. Kemudian konsumsi sayur-sayur buah-buahan rutin yang benar-benar masih segar, masih fresh ya. Jadi kalau kita konsumsi makanan itu, kita membuat tubuh kita itu kerja metabolismenya lebih ringan. Moga-moga dia membantu memperbaiki sistem tubuh kita sehingga meredam peradangan yang ada tubuh kita yang sudah diciptakan oleh si antibodi kita yang menyerang akibatnya lupus tersebut. Oke. Nah, gitu, ya. Tapi yang paling penting ini ya, kita kalau udah kena lupus, kita harus istirahat yang cukup, juga harus olahraga, menghindari stres, menghindari sinar matahari, jangan merokok dan minum minuman keras, dan diet yang terbaik yang baru kita sebutkan tadi, karena stres itu penyebab utama dari imunitas kita menjadi tidak seimbang. Yes. Jadi masalah psikis itu bisa menyebabkan lupus kita makin ganas atau makin berkembang biak lah, merajalela gitu ya. Ya, jadi Seperti itu ya. Stres adalah kunci ya. Kunci utama. Baik, berikutnya dari Ibu Nur. Efek dari penyakit lupus itu apa aja sih Pak Nyoto? Oh, sebenarnya kayaknya kita udah bahas tadi ya. Kalau kita udah kena penyakit lupus, memang jangka pendeknya sih sederhana, kelelahan, sendi-sendi nyeri, demam, sariawan, ya kan, ruam-ruam di kulit dan di wajah kita sampai berbentuk kupu-kupu, sesak napas. Itu efeknya. Tapi kan yang berbahaya itu jangka panjangnya tadi kita bahas kan. Karena kalau jangka panjangnya tidak diobati, komplikasinya itu bisa anemia, pembekuan darah, radang pembuluh darah, kerusakan ginjal sampai gagal ginjal, radang selaput rongga dada akibat paru-parunya diserang sama si lupus tadi, antibodi kita, sakit kepala nggak sembuh-sembuh, bahkan bisa halusinasi, ya kan, stroke, dan banyak deh komplikasinya. Oleh sebab itu, dari gejala yang sudah tidak nyaman awal, kita mesti cek apakah penyakit kita, apakah benar kita punya penyakit autoimun, sehingga kita bisa atasi gitu. Oke, baik. Tapi jangan khawatir karena sebetulnya ada suplemen ya yang membantu sekali untuk sistem metabolisme tubuh kita, dan ini kalau dikonsumsi secara rutin itu akan bagus sekali. Nah, apakah itu suplemennya? Kita bahas sekarang apa nanti nih Pak Nyoto? Nanti saja. Setelah pesan-pesan berikut. Sabar ya. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Jangan lupa ya Ziman Lovers, selain dengerin talk show ini, acara ini, tonton juga dong YouTube channel kita di Ziman Herbal. Like, follow, comment, and share.
terus bunyiin loncengnya. Jadi kalau ada yang baru-baru nanti dikasih tahu. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak yang kita tahu tentang masalah kesehatan ya. Terima kasih juga yang sudah WhatsApp 081511103103 Nina Amelia dan Pak Nyoto masih bahas mengenai lupus. Ini adalah penyakit autoimun. Sebabnya tadi Pak Nyoto udah cerita banyak banget termasuk gejala-gejalanya gitu ya. Intinya lupus atau autoimun ini adalah tubuh kita menyerang organ-organ tubuh kita sendiri. Jadi apa ya Pak? Apa yang ada di tubuh kita? Antibodi kita. Ya. Oke. Terus tadi kan kita mau ngomongin masalah pengobatannya nih Pak. Kalau misalnya sudah terkena lupus, apa yang mesti dilakukan? Oke, jadi kita cerita dulu ya, kan yang namanya lupus ini bagian dari autoimun. Dan ada suatu teori mengatakan semua penyakit autoimun itu awalnya karena kita punya usus halus bocor, leaky gut syndrome. Sindroma usus halus yang bocor. Jadi pada saat usus halus itu kan tempat penyerapan nutrisi. Cuma karena dia udah bocor, udah berlubang-lubang besar, sampah-sampah juga masuk diserap ke dalam darah. Akibatnya darah banyak sampah, antibodi kita alert, kasih sinyal ada musuh. Diseranglah sampah-sampah itu. Karena saking banyaknya sampah dalam tubuh, lama-lama antibodi kita nggak tahu mana kawan, nggak tahu mana lawan. Akibatnya kita kena penyakit dari autoimun. Dan penyakit autoimun itu jenisnya banyak, ada 80 jenis. Salah satunya lupus. Jadi penyebab utamanya adalah leaky gut syndrome atau sindroma usus halus kita yang bocor. Kenapa itu usus bisa bocor? Karena kita punya keseimbangan enzim yang mampu mengubah dari kan pada saat kita di lambung sifatnya asam sekali. Sesuatu yang sifatnya asam itu sifatnya korosif atau merusak. Nah begitu dia keluar, mestinya dinetralisir dengan enzim dalam tubuh kita agar bersifat netral. Jadi mesti ada sesuatu yang basah. Enzim dari pankreas keluar, menetralisir enzim yang dari lambung ya. Dari lambung bawah nih, si ring terbawah. Nah kalau udah netral ke usus halus aman, tidak menjadi kerusakan karena sifatnya sudah netral. Cuma kalau enzim yang sifatnya basah dari pankreas sudah berkurang, otomatis kan sifatnya masih asam. Contohnya air aki itu kan asam sekali, baju aja kena juga langsung bolong. Nah usus kita juga kena makanan yang asam yang dari lambung tadi belum sempat dinetralkan, menyebabkan lubang-lubang di usus halus. Berarti itu itu akibat dari pankreas yang mungkin sudah kurang maksimal enzim pankreasnya kan mengurangkan menetralisirnya udah berkurang kinerjanya, ya kan? Jadi enzim ini yang fungsinya untuk netralisir. Nah akibatnya kalau usus halus kita sudah bocor, kita kena penyakit autoimun. Dan autoimun itu ragamnya banyak. Jadi cikal bakalnya sebenarnya dari kebocoran dari usus halus. Kita udah pernah bahas, kalau kita bahas lagi mungkin panjang ya. Tapi yang paling penting bagaimana caranya kita bisa meredam penyakit lupus ini dengan cara yang paling elegan atau yang paling efektif lah ya. Salah satunya kita konsumsi herbal yang punya sifatnya anti radang. Jadi suatu herbal yang punya anti radang diantaranya ada dalam kulit manggis, ada dalam delima, ada dalam pegagan, dan yang paling powerful ada dalam mengkudu atau noni. Nah kalau kita konsumsi rutin, dia mampu meredam semua peradangan dalam tubuh kita. Jadi gejala yang tidak nyaman diakibatkan lupus, kalau kita konsumsi 1 botol yang namanya Ziman, di dalamnya ada saripati buah-buahan yang punya sifat anti inflamasi atau anti peradangan secara alami. Kita konsumsi, ketidaknyamanan akibat dari serangan penyakit lupus bisa diatasi dengan cara yang paling elegan karena dia dari saripati buah-buahan. Ya. Kemudian yang menarik lagi adalah di dalam mengkudu itu ada suatu zat yang namanya iridoid, seronin, proseronin, dan dia sifatnya menyeimbangkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kita punya kekebalan tubuh kita kelebihan, tentaranya pada nganggur yang diserangkan organ tubuh ya. Tapi kalau disimbangkan, tentaranya itu bisa ditekan sehingga jadi seimbang, akibatnya tidak reaktif, antibodi kita tidak menyerang tubuh. Jadi konsumsi Ziman rutin bagi mereka yang sudah kena penyakit lupus, baik penyakit lupus baru subakut, akut bahkan sampai yang kronis, konsumsi Ziman rutin 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam, itu mencegah terjadinya serangan dari penyakit lupus tersebut. Jadi peradangan-peradangan yang diakibatkan oleh serangan antibodi kita bisa dikurangi karena dia menyeimbangkan antibodi kita. Meredamnya juga, dan juga ada anti peradangannya atau anti inflamasi. Bahkan dia karena sifatnya adalah antioksidan enzimatis, dia mampu juga memperbaiki
semua kerusakan dalam tubuh kita dengan tingkat seluler, karena hanya bahan makanan lah yang bisa yang bisa menggantikan sel-sel dalam tubuh kita yang rusak. Oke. Jadi kalau kita ganti pola makan dengan pola makan yang baik dan benar, istirahat cukup, olahraga tuh cukup, dan kita menenangkan pikiran, meditasi, yoga, nggak berpikir yang aneh-aneh, tubuh kita jadi netral, kita konsumsi ziman rutin, apalagi kalau sudah kronis, kalau bisa 5 tetes sehari 5 kali sampai 6 kali, lama-lama kita punya serangan dari lupus tersebut tidak bisa menyebabkan komplikasi karena sudah diredam. Oke. Kan bahaya ya kalau bisa kena gagal ginjal, Iyalah. kena serangan jantung, serangan stroke akibat serangan lupus. Jadi konsumsi ziman itu rutin gitu. Itu sangat bisa membantu ya. Betul. Jadi tadi yang antibody yang error tadi bisa dibenerin Iya. ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang kalau misalnya pengen dapetin Ziman di mana? Boleh langsung WhatsApp aja di 0877 90.300 ya. 0877 90.300 atau di marketplace udah banyak banget. Pak Nyoto, kok kita sudah habis ya waktunya ya? Iya. Cepet bener. Sudah sedikit lagi hampir habis, tapi yang paling penting adalah sebenarnya tubuh kita punya kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu kita hanya butuh makanan yang sehat, nutrisi yang sehat, konsumsi nutrisi mikro yang sifatnya enzimatis dan antioksidan. Kebetulan ada di Ziman, kita konsumsi rutin, kita jangan putus asa dengan penyakit, berjuanglah untuk mengembalikan kesehatan kita kembali. Asik. Terima kasih banyak Pak Nyoto sudah hadir hari ini, sangat inspiratif ya. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tonton juga YouTube channel kita. Oh iya ya. Pak Nyoto tiba-tiba blank ya. Ngeblank, Oke. karena kita harus menonton bagi mereka yang ingin sehat segar bugar, menambah wawasan, adanya di kita punya channel Ziman Herbal. Oke, baiklah. Saya Nana Amel ya. Saya Nyoto Stianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman.